Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 Rombel 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis kepemimpinan dari tokohnya yaitu Nelson Mandela. Nah, sebelumnya ini adalah anggota dari kelompok 6. Langsung saja yang pertama mulai dari biodata Nelson Mandela terlebih dahulu. Nelson Mandela ini memiliki nama lengkap Nelson Rolih Lahla Mandela yang lahir pada tanggal 18 Juli tahun 1918 dan meninggal pada tanggal 5 Desember tahun 2013. Nah, si Nelson Mandela ini pernah berkarir menjadi aktivis anti-apartheid, pernah juga sebagai pengacara, hingga pemimpin ANC atau African National Congress. Nah, yang kita tahu, Nelson Mandela ini menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan pada tahun 1994 sampai 1999. Nelson Mandela ini memiliki visi misi. Oke, yang pertama misi visi misi Nelson Mandela. Yang pertama menegakkan kesetaraan dan kebebasan bagi semua orang, memberantas rasisme dan membentuk demokrasi konstitusional. Yang ketiga membangun masyarakat yang adil. Yang keempat membangun masyarakat yang mengingat masa lalunya, mendengarkan semua suara dan mengajarkan keadilan. Yang kelima, membangun masyarakat mempromosikan warisan Nelson Mandela. Selanjutnya, membangun masyarakat yang menyelenggarakan dialog seperti isu-isu sosial yang kritis. Dan yang terakhir, membangun masyarakat yang saling bertemu dengan bebas dan tidak bergantung pada rasisme dan kekerasan. Bio. Strategi dan rencana. Yang pertama, meningkatkan standar hidup orang kulit hitam. Afrika Selatan dengan Nelson Mandela menjadi presiden sudah menjadi bentuk penggeraknya yang merubah standar hidup orang kulit hitam. Karena Nelson Mandela adalah orang kulit hitam pertama yang menjadi presiden di Afrika Selatan. Yang kedua, membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelidiki pelanggaran HAM. Ini dilakukan karena masih ada sisa-sisa orang yang menganut kebijakan apartheid setelah Nelson Mandela menjadi presiden Afrika Selatan. Nelson Mandela mendirikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC) yang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di bawah apartheid. Ia juga memperkenalkan inisiatif pembangunan perumahan, pendidikan, dan ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan standar hidup standar hidup penduduk Afrika Selatan. Strategi yang selanjutnya, ketiga, hak yang sama diperkenalkan ke semua orang, karena pada dasarnya semua manusia memiliki hak yang sama dan tidak terbedakan berdasarkan fisik. Yang keempat, membangun demokrasi dengan mengutamakan dialog dan pemahaman, menyatukan pandangan dan yang berbeda, memahami dan menghormati satu sama lain. Selanjutnya, koordinasi Nelson Mandela. Oke, koordinasi Nelson Mandela yaitu membangun Kongres Nasional Afrika atau ANC. Salah satu upaya yang ditempuh Nelson Mandela untuk menghapuskan apartheid di Afrika Selatan adalah dengan bergabung bersama Kongres Nasional Afrika atau African National Congress yang disingkat ANC. Nah, ANC adalah partai politik yang didirikan pada tahun 1912 untuk melindungi hak-hak kaum kulit hitam. Nelson Mandela yang aktif dalam gerakan anti-apartheid bergabung dengan Partai ANC pada tahun 1942. 7 tahun berselang bersama ANC, Nelson Mandela ikut mendorong gerakan akar rumput untuk menggelar boikot dan pembangkangan terhadap pemerintahan apartheid. Perjuangan Nelson Mandela berlanjut pada tahun 1961 dengan ikut mendirikan Umkhonto We Sizwe, yaitu sebuah cabang bersenjata ANC
yang bertugas menyabotase dan menggunakan taktik perang gerilya untuk mengakhiri apartheid. Selanjutnya, inovasi Nelson Mandela. Inovasi Nelson Mandela. Kepemimpinan Nelson Mandela berfokus pada cinta, rekonsiliasi, dan keteguhan. Setelah 27 tahun di penjara, ia tetap memilih memaafkan musuh-musuhnya dan menyerukan persatuan. Mandela memimpin melalui contoh, menekankan keberanian menghadapi ketakutan, dan mengadopsi pendekatan memimpin dari belakang untuk mendorong partisipasi orang lain. Ia fleksibel dalam taktik, namun tetap teguh pada prinsip, serta menghargai perbedaan dengan mengutamakan dialog. Warisannya menginspirasi dunia tentang kekuatan pengampunan dan perdamaian. Kesimpulannya, Nelson Mandela memiliki gaya kepemimpinan yaitu demokratis. Ini dibuktikan dengan Nelson Mandela mengutamakan dialog dengan masyarakat pada masa kepemimpinannya. Nelson Mandela juga memberikan inovasi baru dengan memimpin dari belakang untuk mendorong partisipasi seluruh masyarakat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.